Pada kesempatan upacara bendera tanggal 17 bulan Mei 2023, saya akan membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat mewakili Komandan Secapa yang pada hari ini melaksanakan dinas luar ke Sekolah Pembentukan Perwira Polri di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para perwira, bintara, dan tamtama serta segenap pegawai negeri sipil TNI Angkatan Darat yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawab pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bagi segenap prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat. Jadikan momentum Idul Fitri sebagai ajang silaturahmi, saling memaafkan antar sesama, dan mempererat hubungan serta kerjasama, baik dalam lingkungan instansi kita sendiri maupun dengan komponen bangsa lainnya. Para peserta upacara yang saya banggakan, pada upacara bendera kali ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit dan PNS Angkatan Darat, sehingga dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita dengan baik. Kita juga patut bersyukur event regional KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur telah berlangsung dengan lancar dan aman. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pelaksanaan tugas kita dalam pengamanan VVIP yang telah terselenggara secara profesional, proporsional, dan humanis, serta selalu bersinergi dengan Polri dengan semua unsur yang terlibat. Suksesnya penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 ini akan membuat citra bangsa Indonesia di mata ASEAN dan dunia semakin baik. Keberhasilan pengamanan VVIP pada KTT ASEAN ini juga menjadi salah satu bukti bahwa sinergi antar institusi merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan tugas yang tentu saja harus juga dilaksanakan dalam berbagai bidang lainnya. Di samping itu, kebijakan-kebijakan TNI Angkatan Darat untuk mendukung program-program pemerintah di bidang sosial kemasyarakatan juga harus terus dilaksanakan secara serius oleh seluruh jajaran dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini tentu saja memberikan kontribusi positif sehingga tingkat kepercayaan masyarakat saat ini terhadap TNI masih menempati posisi teratas, sekaligus menjadi indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan yang besar kepada TNI. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada seluruh prajurit dan PNS maupun keluarganya, jangan membuat tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik TNI dan melukai hati rakyat dengan perilaku arogan maupun emosi yang tidak terkontrol saat bersinggungan dengan masyarakat. Para peserta upacara yang saya banggakan, meski banyak tugas yang berhasil diemban dengan baik oleh TNI Angkatan Darat, namun kita juga harus mengakui masih terdapat berbagai kekurangan yang harus segera diperbaiki. Di antaranya masih banyak personel TNI Angkatan Darat yang gugur di medan tugas karena kelengahan maupun kurangnya disiplin tempur. Banyaknya personel yang meninggal karena laka lalin, penganiayaan, bunuh diri, dan bentrok antara TNI dan Polri, serta pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh oknum personel TNI Angkatan Darat yang dapat merusak citra TNI. Berbagai permasalahan tersebut harus menjadi koreksi kita bersama dan diperbaiki
agar tidak terulang di masa mendatang. Kemampuan dasar keprajuritan harus tetap dipelihara dan ditingkatkan di tengah-tengah gelombang perkembangan teknologi informasi agar tidak terjadi kelengahan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi yang menyebabkan kerugian personel maupun material. Di samping itu, disiplin dan perilaku prajurit harus dijaga dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun institusi lainnya sebagaimana kewajiban yang tertuang dalam 8 wajib TNI. Keberhasilan dalam melakukan perbaikan tersebut sangat ditentukan oleh peran unsur pimpinan satuan dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap anggotanya masing-masing dan mengimplementasikan dasar maupun prinsip kepemimpinan yang benar. Tentunya hal tersebut juga harus didukung dengan penegakan hukum dan aturan yang tegas dan mengayomi, serta diimbangi dengan kesadaran seluruh prajurit untuk bertindak dengan benar. Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei nanti, evaluasi terhadap keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas hendaknya dapat membangkitkan semangat untuk melakukan berbagai tugas negara dengan lebih baik. Tumbuhnya semangat kolektif kebangsaan melalui gerakan Budi Utomo tahun 1908 yang menjadi tonggak sejarah kebangkitan perjuangan secara nasional hendaknya dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengikis ego sektoral dan secara simultan membangun semangat sinergi antar seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun NKRI menjadi negara yang semakin maju. Para peserta upacara yang saya banggakan, mengakhiri amanat saya ini perlu mengingatkan bahwa kita telah memasuki tahun politik di mana potensi ancaman terhadap kedaulatan negara dan persatuan semakin meningkat akibat polarisasi kepentingan politik antar kelompok maupun golongan. Oleh karena itu, saya menekankan kembali kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat sebagai alat negara untuk tetap memegang teguh komitmen netralitas dan berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara. Jangan ada prajurit TNI AD yang terjebak dalam politik praktis dan terseret oleh kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok dan golongan tertentu. Kita harus mampu memainkan peranan sebagai penyejuk suasana dan menjadi katalisator serta pemersatu dari semua lapisan masyarakat. Demikian amanat saya, selamat menjalankan tugas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita dalam melanjutkan pengabdian kepada TNI Angkatan Darat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 17 Mei 2023. Kepala Staf Angkatan Darat Dr. Dudung Abdurrahman, Jenderal TNI. Selesai.